Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Isnawati Naud, NPM 21910043004 dari kelas 2019A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Batak. Perang Batak adalah perang antara rakyat Batak dengan pasukan Belanda di Batak, Sumatera pada tahun 1878 sampai 1907. Dan perang ini dipimpin oleh Raja Singamangaraja. Pada awalnya, Batak adalah salah satu wilayah di Sumatera yang belum dikuasai oleh Belanda. Namun, karena keserakahan Belanda yang ingin menguasai seluruh Sumatera, akhirnya terjadilah pertempuran antara rakyat Batak dengan pasukan Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya itu berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandaling. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Jadi kalau dihitung, 29 tahun lama perang ini di negeri Toba ini terjadi. Dan pada perlawanan tersebut dipimpin oleh Singamangaraja, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara 18 Februari 1845 dan kemudian naik tahta pada usia 19 tahun pada tahun 1870. Beliau termasuk salah satu penjuang dan pahlawan Indonesia yang paling gigih dalam melawan penjajah Belanda sehingga diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 590 atau 1961. Pada masa kedatangan Belanda ke Sumatera, Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk menganeksasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dan dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera dan penobatan Singamangaraja sebagai maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya politik pintu terbuka Belanda. Politik ini bertujuan untuk mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda, namun Kesultanan Aceh dan Toba Batak tidak mau menandatangani perjanjian pendek di Sumatera. Padahal di sisi lain, seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Yang awalnya pasukan Singamangaraja yang masih melakukan perlawanan, namun tahun 1900 kekuatan Singamangaraja semakin surut, sehingga perlawanan tidak dikerahkan untuk melakukan penyerangan sebanyak mungkin, melainkan mempertahankan diri dari serangan lawan selain penduduk daerah Dairi dan Pakpak masih setia kepada mereka. Selain itu, Belanda juga melakukan gerakan pembasmian dan gerakan-gerakan perlawanan yang ada di Sumatera atau Aceh dan Batak. Pada saat Belanda sampai di daerah Pakpak dan Dairi, pasukan Singamangaraja semakin terkepung, sedangkan di lain pihak hubungan mereka dengan Aceh sudah terputus. Dengan terdesaknya pasukan Singamangaraja, mereka terus berpindah-pindah dari satu ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri. Dan pada tanggal 4 Juni 1907, pihak Belanda mengetahui bahwa Singamangaraja berada di Bululage dan mereka melakukan penggerebekan melalui Huta Anggoris yang tak jauh dari Panguhon. Ternyata Singamangaraja telah meninggalkan tempat yang sebelum mereka datang. Singamangaraja terus menyingkir ke Alahan, sementara itu Belanda terus mengejar melalui Kampung Batu Simbolon, Bongkaras, dan Komi. Berbagai usaha yang dilakukan Belanda tanggal 17 Juni 1907, Singamangaraja berhasil ditangkap dan Dairi dalam keadaan lemah. Singamangaraja dan pasukannya terus mengadakan perlawanan. Dalam peristiwa Singamangaraja terjebak oleh Belanda sehingga pada saat itu Singamangaraja mati terbunuh.
Dan pada saat itu mereka menyerah, dan di tempat dengan gugurnya Singamangaraja, maka seluruh daerah Batak menjadi milik Belanda. Sejak saat itu, kerja Rodi di daerah ini merajalela dan struktur tradisional masyarakat semakin lama semakin runtuh.